Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Rabu 7 Mei 2025. Setiap insan tentu mendambakan ketenangan jiwa dan keberkahan yang hakiki, menjadi pribadi yang mutakin, orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh, bukan sekedar impian ya, melainkan sebuah tujuan mulia yang harus diperjuangkan dengan kesungguhan hati. Nah, bagaimana menjadi pribadi mutakin, jalan menuju surga ini kita akan hadirkan perbincangannya dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini. Kami saat ini juga sudah tersambung dengan Ustadz Dr. Haji Abdul Khair LC.MAG yang merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah. Cik Esi sehat ya? Alhamdulillah sehat juga tentunya Ustadz. Baik Ustadz, kita akan menghadirkan tema seputar menjadi pribadi mutakin, jalan menuju surga dalam dialog Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Nanti kita juga akan memberikan kesempatan tentunya untuk pendengar bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar tema yang dihadirkan di pagi ini ya Ustadz ya, seputar menjadi pribadi mutakin, jalan menuju surga. Silakan Ustadz. Terima kasih Cik Esi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berkah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui saluran RRI Pro 1 Palembang kita semua, dan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia tentu ingin meraih kebahagiaan yang hakiki, bukan hanya di dunia tetapi yang lebih utama lagi di akhirat kelak. Allah telah menunjukkan jalan tersebut melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menjadi pribadi yang muttaqin. Takwa sendiri merupakan bekal terbaik yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Itulah dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Aku, wahai orang-orang yang berakal. Lalu apa hakikat dan makna daripada muttaqin itu sendiri? Sebelum kita jauh lebih dalam mengkaji tentang apa itu pribadi yang muttaqin. Secara bahasa, muttaqin berasal dari kata bahasa Arab ittaqa yattaqi taqwa, yang berarti menjaga atau melindungi diri. Dalam istilah syariat, muttaqin adalah mereka yang menjaga diri dari segala hal
yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda ketika beliau ditanya tentang takwa, beliau menunjuk ke dadanya seraya bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini. Maksud beliau pada saat itu menunjuk ke dadanya. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI Pro 4 Pro 1 dimanapun berada yang selalu diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ciri-ciri pribadi yang muttaqin tersebut? Al-Quran, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, secara jelas dan gamblang menjelaskan ciri-ciri muttaqin dalam berbagai ayat. Antara lain, orang yang memiliki pribadi muttaqin itu pertama adalah orang yang memiliki iman yang kuat kepada hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu artinya sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, yang hanya bisa diimani dan diyakini berdasarkan penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pribadi muttaqin itu adalah pribadi yang selalu menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan ini yang ditegaskan juga oleh Allah di dalam Al-Quran, wa yuqimuna shalah, dan mereka atau orang-orang yang bertakwa itu orang yang selalu mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, serta mereka menginfakkan harta mereka yang telah kami rezekikan kepada mereka. Ini yang kedua, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pribadi muttaqin itu adalah pribadi yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dalam surah Ali Imran ayat 134 juga Allah menjelaskan wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan emosinya ketika mereka marah. Wal afina 'anil nas, serta orang yang selalu memaafkan kesalahan manusia. Menahan emosi dan amarah ini tentunya tidak mudah kita lakukan. Karena dalam berbagai macam kasus kita lihat kita bisa bertahan ketika kita dalam kondisi sadar ataupun nyaman. Namun kadang-kadang spontanitas ketika kita dihadapkan kondisi yang tidak terduga yang menyebabkan juga spontanitas kita marah. Nah, ketika itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menahan emosi. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pribadi yang muttaqin kepada Allah, dia mampu baik dalam kondisi spontanitas ataupun dalam kondisi santai dan nyaman. Mereka mampu menahan amarah, begitu pun juga memaafkan kesalahan orang lain. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ciri pribadi muttaqin yang keempat adalah orang yang selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan. Hidup yang kita hadapi saat ini tentunya pada sebagian orang terkadang menganggap ujian Allah Subhanahu wa taala berupa bentuk kesulitan-kesulitan itu mereka tidak sabar. Kesulitan pasti akan dihadapi seluruh umat manusia. Tidak ada orang yang tidak mengalami kesulitan. Tapi terkadang pada sebagian orang itu tidak sanggup menghadapi kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu beliau merasa kagum dengan pribadi orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana ketika mereka menghadapi kebahagiaan, pribadi beriman kepada Allah itu mereka bersyukur kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, pribadi orang yang beriman itu mereka akan bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditegaskan oleh Allah juga di dalam Al-Qur'an, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada Allah kami akan kembali. Para pendengar sekalian, pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pribadi yang terakhir, dan tentunya ini bukan terakhir, masih ada banyak lagi pribadi-pribadi muttaqin yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Namun karena keterbatasan waktu, kita batasi sampai 5 pribadi yang muttaqin itu, yaitu pribadi orang yang selalu memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan pentingnya akhlak dalam bertakwa melalui sabda beliau, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hendaklah kalian pergauli manusia itu dengan akhlak yang mulia. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia, bukan hanya khusus kepada orang yang beriman saja. Artinya Islam sangat menjunjung tinggi toleransi dan selalu berakhlak mulia kepada seluruh manusia, tidak memandang ras, tidak memandang agama. Inilah yang menjadi pribadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, salah satu target dan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana langkah-langkah ataupun cara untuk menuju kepada pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa kepada Allah? Kita juga sebutkan secara ringkas pada kesempatan yang mulia ini. Ada 5 langkah. Pertama, perbaikilah niat kita. Karena sesungguhnya niat menjadi tolak ukur pertama seluruh amal perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini. Yang kedua, kita tingkatkan amal ibadah wajib kepada Allah. Seperti solat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Serta kita memperbanyak kembali ibadah-ibadah sunnah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas akhlak kita.
baik kepada keluarga, tetangga, masyarakat, dan lain sebagainya. Karena dengan akhlak ini, kita akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang keempat, bersahabat dengan lingkungan. Artinya pribadi yang bertakwa, dia akan selalu menjaga lingkungan sekitarnya. Alam semesta ini mendapatkan rahmat dan kasih sayang berkat akhlak. Itulah yang disebutkan oleh Al-Quran dalam firman-Nya menegaskan bagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mendatangkan rahmat dan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta. Kemudian yang terakhir, langkah untuk menuju pribadi yang bertakwa itu adalah kita rutin bermuhasabah. Muhasabah itu artinya menilai diri dan selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Demikian para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk kita menjadi pribadi yang bertakwa atau pribadi yang muttaqin sehingga kita bisa menuju jalan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya ya terkait materi yang kita hadirkan di pagi hari ini, menjadi pribadi mutakin jalan menuju surga. Nah, tentunya kita juga memberikan kesempatan ya untuk pendengar untuk bergabung. Ini sudah tersambung Ustadz, langsung saja kami sapa ya. Assalamualaikum, mutiara pagi. Assalamualaikum Mbak Esis. Ya, Pak Azhari di Sekayu ya. Ya. Silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Azhari. Ya, apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah. Sehat ya di Sekayu ya. Hujan Ya, kan udah? Hujan. Alhamdulillah. Semoga hujannya berkah. Amin. Ini Pak, saya mau tanya kan. Adakah perbedaannya Pak antara mustaqim dengan muttaqin? Apa Pak, bisa diulang Pak? Adakah bedanya kan antara mustaqim dengan muttaqin? Mustakin dan mutakin gitu ya Pak ya? Ya. Mustaqim Oke. dengan mustaqim ya. Betul. Ya. Baik. Itu saja Pak Azhari. Saya saja. Assalamualaikum Mbak Esis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih dari Sekayu Pak Ustadz. Pak Azhari silahkan. Terima kasih Pak Azhari. Kalau dalam atau dari sisi bahasa ini jelas jauh berbeda Pak Azhari. Cuman tentunya masih ada hubungan dua kata ini. Muttaqin itu artinya orang yang bertakwa kepada Allah. Mustaqim itu artinya jalan yang lurus. Itu secara bahasa berbeda maknanya. Tapi punya kaitan. Kenapa demikian? Tentunya orang yang bertakwa itu orang yang selalu berjalan di jalan yang lurus. Demikian Pak Azhari. Baik, Ustadz kita terima penelpon selanjutnya ya. Mutiara pagi. Oke. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Mbak Siti Aisyah dari Kelapa. Siti Aisyah ya. Silakan Mbak Siti Aisyah pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Aisyah. Ini tanya saya Pak Ustaz ya. Kenapa saya tiap kali sholat saya itu mengeluarkan air mata tiap kali, apalagi sewaktu saya terakhir air mata itu tak sudah itu bagaimana Pak Ustaz penjelasannya? Itu aja pertanyaan saya. Gimana Pak Mbak Siti Aisyah? Tiap kali saya sholat Tiap kali sholat ya. saya Baik. mengeluarkan air mata, Baik. apalagi waktu saya masuk hayat terakhir. Itu
bagaimana sah atau tidak itu Pak Ustaz. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Talang Kelapa ada Mbak Siti Aisyah ya Ustadz. Kalau sholat ini selalu mengeluarkan air mata seperti itu. Gimana nih Ustadz? Ya, Mbak Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya sholat sambil menangis itu kalau melihat penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Aisyah di ayat terakhir, itu bisa jadi Mbak Aisyah merasakan khusyuk dengan ayat tersebut. Ya. Kalau betul-betul Mbak Aisyah memahami makna daripada ayat tersebut, tentunya kalau memang terkait dengan azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga terkait dengan hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang sedih, itu boleh kita menangis, ya, menunjukkan kehusyukan kita dalam melaksanakan sholat. Dalam sebuah riwayat ini disampaikan oleh Abdullah bin Asy-Syikhir, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, yusalli, beliau salat, wa fi sadrihi azizun ka azizir rahha. Ketika itu beliau menangis. Dari dada beliau keluar rintihan layaknya air yang mendidih. Minal buka pada hadis tersebut. Nah, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya pernah menangis, ya, ketika itu sholat, ya, menunjukkan kehusukan beliau ataupun juga menunjukkan pemahaman yang mendalam beliau terkait pada ayat-ayat tersebut. Dan itu boleh, ya, tidak bermasalah, dan malah para ulama menganjurkan, ya, juga untuk tadi meratap dan salah satu wujud daripada kehusukan kita itu meneteskan air mata. Dan ini tidak bermasalah, Ibu Aisyah, kalau memang Ibu Aisyah memahami makna ayat yang dibaca, dan itu insya Allah menjadi salah satu wujud kehusukan Ibu Aisyah dalam melaksanakan ibadah salat. Demikian. Ya baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Kita lanjutkan. Ini sudah tersambung kembali ya pendengar yang bergabung via telepon di 0711369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Esi ya? Iya betul, dengan Bapak? Ini dari Batu Raja, Mbak ya. Bapak siapa? Dari Maaf. Pak Kiwai di Batu Raja. Pak Juai. Pak Kiwai di Pak Batu Kiwai. Raja. Ya. Oke, baik silakan Ini Pak Kiwai. pengen tanya masalah sholat Pak ya, dan doa. Kadang-kadang kalau kita sholat Pak ya, sesuatu sholat apa saja walaupun sunat, walaupun wajib Pak ya, kita terus baca doa. Dan kadang pas awal atau setengah baca doa kita buang angin. Apakah sholat kita enggak itu batal? Batalkah enggak itu Pak? Tapi bukan disengaja itu Pak Ustaz. Karena kita kadang nggak tahan itu, karena keluar gitulah itu. Bagaimana? Apakah sholat kita dan doa itu batal atau mengulang lagi? Bagaimana itu Pak? Ya itu aja pertanyaan saya Pak ya, Pak Ustaz. Baik, Dan terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kondisi yang dihadapi Pak Kiwai tadi dari Batu Raja, gimana nih Pak Ustadz? Terima kasih Pak Kuai dari Batu Raja terkait sholat, baca doa ketika sholat, ya. Ini ingat ketika sholat. Jadi kentut misalnya kan, kentut. Itu tetap sengaja tidak sengaja, yang namanya ketika sholat itu membatalkan sholat, membatalkan wudhu, ya tentunya juga membatalkan sholat. Kalau ketika kita sholat. Namun ketika kita tidak sholat, atau ketika kita berdoa itu bukan dalam kondisi sholat, ya, itu tentunya tidak bermasalah. Ya.
karena berdoa itu tidak ada syarat untuk berwudu, ya. Walaupun dianjurkan untuk bersuci, ya, tapi bukan wajib. Artinya ketika kita berdoa lalu kita terkentut misalnya dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan doa kita. Tapi kalau berdoa, tentunya misalnya doa di sujud terakhir, ya, dalam kondisi kita sholat, maka sholat kita itu batal. Jadi dalam situasi ini bedakan antara kita berdoa pada saat sholat, misalnya sujud terakhir memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, tahu-tahu kita batal, nah itu tahu-tahu kita terkentut dan lain sebagainya, itu batal sholat kita. Namun ketika kita berdoa bukan dalam kondisi sholat, itu tidak membatalkan ibadah kita atau tidak bermasalah. Demikian. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda sebentar. Yang pasti Ustadz tentunya tetap bersama kami ya, 92,4 FM, Persatu RRI Palembang juga pendengar. Nanti silakan ingin bergabung di line telepon 0711369977 atau WA di 082179279090. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, terima kasih pendengar Anda yang terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami menemani di Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Haji Abdul Khair LCMAG, dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tema yang kami hadirkan menjadi pribadi mutakin, jalan menuju surga. Dan tentunya dialog ini kami juga hadirkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan di RRI Digital via App Store dan juga Play Store. Baik Ustadz, masih bersama kami tentunya ya. Insya Allah. Iya, Ustadz, ini kita sudah tersambung kembali dengan pendengar. Langsung kita sapa Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak? Dari hamba Allah di Palembang. Dengan hamba Allah di Palembang. Silakan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini yang mau ditanyakan Pak Ustaz. Kami ini sholat jemaah, sholat di musola kami ini, imam kami itu memang terpandang, tapi Fatihahnya salah. Jadi Fatihahnya itu mengucapkan iya kana abudu, ya kana ditambah yang asal itu ihdinas siratal mustaqim. Karena dia itu orang terpandang, dokter Andes, dia bersabar jabatan, jadi dia nak imam terus. Jadi kawan-kawan ini tahu galau bahwa Fatihahnya itu salah. Ada yang kawan siko tuh ngomong kita ikuti baik, kalau dia maca Fatihah kita dia maca Bismillahirrahmanirrahim, kita maca Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir makmum ini. Nah, terus ada yang ngomong jangan kalau dia ini kalau dia nyuruh kita harus maju lah, jangan itu jangan ketawar-tawar ke dia, jangan maju gitu, jangan daripada salah
lebih baik kita maju itu kan. Jadi solusinya memano apa kita amin ke boleh dia itu kan, dia waktu sudah akhirnya apa kita amin ke apa memano solusinya itu Pak Ustaz. Nah itu baik dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya untuk hamba Allah di Palembang ya. Ini gimana nih Ustadz? Ada imam gitu ya, yang karena masyarakat di sana Baik, segan ini gitu terima ya, karena orang kasih terpandang. saudaraku yang dari Palembang. Ini kasus memang banyak CS ini di masyarakat kita ini. Ya, ada sebagian saudara kita itu menganggap imam itu atau menjadi imam itu satu kemuliaan. Ya, memang betul. Satu kemuliaan menjadi seorang imam dalam melaksanakan sholat. Tapi perlu diingat, semua kesalahan yang dilakukan oleh makmum itu akan ditanggung oleh seorang imam. Nah, ini yang kebanyakan para imam itu tidak mengerti dan memahami hal seperti ini. Ya. Maka menganggap menjadi imam itu sesuatu yang atau kebanggaan tersendiri. Nah, kasus yang terjadi dengan saudara kita ini di salah satu masjid itu, imamnya ini lah tahu bacaannya udah bagus nih ya. Ada tepletot, kalau bahasa kitanya itu tepletot itu tekelir lah, itu kata-katanya, kalimatnya itu. Ini perlunya harus menyadari hal seperti ini. Jadi jangan lah tahu bacanya udah bagus, masih ngotot nak jadi imam. Nah tentunya para jamaah masjid, para pengurus masjid harus memberikan teguran-teguran kepada imam seperti ini. Nak model manapun dia, ya, kondisi imam itu, ya, apakah dia orang terpandang di masyarakat, harus kita tegur. Karena ini salah satu bentuk kesalahan, ya, yang menyebabkan atau efeknya kepada orang lain. Nah, terus kasusnya bagaimana kalau seandainya tidak ada lagi imam yang lain, yang tidak mampu bacaannya dianggap ya cuman itu saja. Dalam satu kitab disebutkan oleh Imam Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam Nasihat As-Sawi, beliau mengatakan sahhat bilahan fil qira'ah wala bil fatihah illam yata'ammad. Artinya salat dengan bacaan salah itu meski itu adalah Al-Fatihah tetap sah jika dilakukan secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Wa asyamal muqtadi bih in wajada ghairah. Makmum yang mengikuti imam yang salah baca akan berdosa jika mendekati imam lain yang baik bacaannya. Mimman yusinul qira'ah wa illa fala. Tetapi jika tidak ada imam lain yang baik bacaannya, maka makmum tidak berdosa. Artinya makmum tahu misalnya di masjid itu masih ada yang baik selain imam itu. Itu harus tegas para jamaah untuk mengingatkan, Pak, ini tidak boleh Bapak jadi imam. Dari beberapa waktu Bapak menjadi imam, Bapak selalu bersalah dalam membaca surah apa. Misalnya surah Al-Fatihah, apalagi surah Al-Fatihah. Surah yang wajib dibaca ketika sholat. Nah ini harus ditegur. Tapi kalau dia tidak melakukan kesalahan itu berulang-ulang, kesalahan satu waktu saja, nah itu tidak bermasalah. Kalau di masjid itu masih ada imam yang lebih baik, harus diganti bapak tersebut. Ya. Siapapun dia, itu harus diganti. Karena ini akan mendatangkan dosa. Ya. Tapi kalau ladak katik lagi, dia yang terbaik, yang lainnya tidak baca, nih yang baca Al-Fatihah, nah itu tidak bermasalah. Jadi silakan
artinya jamaah di masjid tersebut untuk memberikan teguran kepada imam tersebut, ya. Karena permasalahannya ini dia itu menjadi pemimpin, ya. Tentunya menjadi pemimpin itu haruslah betul-betul syaratnya tercukupi, terutama menjadi pemimpin sholat. Demikian, Bunda Esi. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Kita lanjutkan dengan penelpon berikutnya ya di Mutiara Pagi untuk kesempatan kali ini. Ini penelpon terakhir kita ya Ustadz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi Armusi. Ya, Pak Zakaria ya Iya, di Kanton. Silakan Pak Zakaria. ya terima kasih. Pak Ustadz, tadi menyambung dari pertanyaan dari penanya tadi, saya mempunyai pemahaman begini Ustadz ya. Jadi kalau sebagai jamaah ya yang merasa dirinya lebih bagus membaca Fatihahnya, jangan segan-segan untuk maju ke depan untuk menjadi imam ya, sudah dengan kawan-kawan yang kita sudah tahu ya. Kemudian sebagai imam ya. Nah, jadi saya kira mungkin begitu Ustadz, mungkin jadi imam juga itu lebih tahu bahwa hukum-hukum seperti Ustadz katakan tadi. Terima kasih Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kanton ya mengutarakan pendapatnya. Gimana nih Ustadz? Iya betul Mbak Esi, itu harus yang mampu untuk jadi imam, dia juga harus pede, harus juga kita majukan, kita bina mereka itu. Biasanya yang jadi imam ini yang bagus bacaan ini masih muda dari imam yang biasanya itu. Nah ini kasusnya kadang-kadang dia tak lemah hati itu kalau dalam bahasa kita tuh. Iya. Betul. Untuk jadi imam. Nah yang seperti ini harus didorong oleh jamaah, harus dijelaskan artinya pemahaman tentang syarat-syarat untuk menjadi imam. Ya? Jangan sampai kayak asal maju baik, asal merasa senior, asal merasa lah menggelar haji atau lah merasa lah pernah umroh, pernah ke tanah suci Mekah, ujung-ujung artinya lah punya syarat untuk jadi imam. Nah itu tidak bisa. Tolak ukurnya seperti itu. Tolak ukurnya jelas ya. Itu ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ya untuk menjadi seorang imam ketika sholat. Demikian. Ya, Ustadz kita ke WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar. Ini ada Pak Romli di Moradamai, Sembawa. Pertanyaannya bagaimana mengatasi ketika kita sedang emosi ya. Sebab terkadang manusia ini terkadang sabar tapi terkadang juga terasa sudah tidak tertahan lagi kesabarannya, akhirnya tidak sabar. Mohon solusinya Ustadz. Ya betul. Ini banyak sebenarnya langkah-langkah menahan emosi, baik itu menurut Islam, baik itu menurut psikologi secara umum ya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba menjelaskan sedikit ya secara ringkas bagaimana menahan emosi itu menurut Islam ya. Setidaknya ada beberapa langkah yang biasa kita lakukan. Pertama itu ya, ketika kita emosi itu berwudu, dan ini menjadi sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika kita emosi itu berwudu ketika marah itu. Nah, karena emosi itu bawaan setan. Setan itu dari api, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Kemudian yang kedua, membaca istighfar dan ta'awuz. Astagfirullah, menahan dado, ngelus dado. Dan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang ketiga, biar tidak mudah emosi itu selalu menjaga lisan. Ya. Tidak mengucapkan kata-kata marah yang menyinggung. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mengenali penyebab emosi kita, yang memicu kita, membuat kita marah itu kita sendiri yang tahu. Kadang-kadang kita ini tersinggung dikit mudah emosi. Nah, kita hindari
hal-hal yang menyebabkan kita itu tersinggung. Dengan begitu kita bisa menahan emosi. Kemudian juga kita selalu bertindak positif, ya, husnuzon. Jangan selalu kedepankan bad thinking, artinya itu berpikiran negatif dengan sesuatu. Ya. Ini di antara beberapa trik dan langkah untuk bisa mengendalikan emosi. Demikian, Cik Esi. Ya, baik, yang terakhir ini ada pertanyaan dari pendengar via WA juga. Ini ada 08136815 sekian Ustadz ya. Ini ada yang ditanyakannya. Ini ada yang meninggal mempunyai hutang tapi keluarganya sibuk untuk membuat kurban ya. Nah, untuk berkurban maksudnya sama untuk pedapuran terlebih dahulu, sementara hutangnya belum dibayar. Ini gimana nih Ustadz? Mohon pencerahannya ya. Ya, tentunya jelas Islam itu mengedepankan hal-hal yang wajib dulu baru sunnah. Ya kan? Bayar utang orang yang meninggal dunia itu wajib. Ya. Makanya kita ahli waris itu berkewajiban untuk membayarkan hutang kalau mayat atau jenazah itu meninggalkan hutang. Itu harus dibayar dulu. Nah, permasalahan kurban kita itu laksanakan ya, terlebih dahulu daripada hutang. Ya sebagusnya ditahan dulu berkorban itu. Ya. Benar kurban itu ada pahalanya di situ, ada kebaikannya di situ. Cuman yang harus dipercepat itu adalah membayar hutang. Tergantung. Ngambang orang yang meninggal dunia itu kalau hutang masih ada. Dia tidak tenang. Tinggal keluarganya itu tadi paham atau tidak tentang permasalahan bayar hutang ini. Kadang-kadang kita tidak paham. Itu yang menyebabkan kurban dulu, bayar hutang. Padahal kita untuk memberikan ketenangan kepada jenazah, apalagi orang tua kita, misalnya kan di situ keluarga kita, ya didahulukan dulu bayar hutang mereka, baru setelah itu kita berkorban. Nah, ini cara terbaik yang diajarkan oleh Islam. Demikian, Cik Esi. Ya, Ustadz, kita sudah di penghujung waktu. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar? Silahkan terkait topik yang kita hadirkan ya, menjadi pribadi mutakin jalan menuju surga. Silahkan Ustadz. Terima kasih, Cik Esi. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kajian pada pagi hari ini terkait dengan menjadi pribadi muttaqin jalan menuju surga. Tentunya kita mengingatkan bahwasanya orang yang bertakwa itu jaminannya surga. Orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian juga menjadi orang yang bertakwa itu selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu berikan jalan keluar dan Allah akan selalu berikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Indah dan nikmat menjadi orang yang bertakwa. Dan tentunya terakhir menjadi orang yang bertakwa itu akan selalu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pintu surga terbuka secara lebar bagi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bisa mengingatkan kita semuanya dan kita betul-betul orang yang beriman kepada Allah, seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Cik Esi.
Baik, terima kasih Ustadz Abdul Khair sudah bersama kami di Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya. Salam hangat untuk keluarga tercinta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian dialog Palembang pagi ini ya dalam Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Rabu 7 Mei 2025. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ustadz Dr. Haji Abdul Khair LCMAG, ini dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Topik yang kami hadirkan menjadi pribadi mutakin jalan menuju surga. Semoga dapat bermanfaat. Saya Esi dan rekan Giam pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pendengar akan kami temani di Warta Berita dari pemberitaan RRI Palembang. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.